Quran itu bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Lalu siapa Ikhlas Godzilla? Ya, nanti akan kita bahas. Saya harap untuk pada bapak ibu juga teman-teman sekalian untuk menyimak makalah saya, karena kalau nggak menyimak takutnya rugi. Seru soal pembahasan insya Allah. Jadi ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama pendahuluan, kemudian biografi dan perjalanan singkat Godzilla, kemudian inti pembahasan, dan terakhir penutup. Kita masuk ke pendahuluan. Ya. Nah, kita kenal yang namanya tantangan umat atau yang disebut dengan tantangan dakwah, eksternal dan internal. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dan tantangan umat, salah satu tantangan umat Islam dari luar, yaitu kaum orientalis. Nah, siapa itu kaum orientalis? Ya. Mudahnya dapat kita artikan orientalis adalah mereka orang-orang barat Eropa, ya, Eropa barat yang mempelajari yang dunia ketimuran atau mengkaji Islam secara spesifik. Mereka punya peran penting dalam perjalanan nama baik Islam. Kemudian salah satu dibicarakan oleh kaum orientalis adalah dengan menjerang Al-Quran, karena mereka menyadari bahwa Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam yang punya pengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam. Oleh karena itu mereka mempelajari Al-Quran dan kemudian mereka membelokkan pemahaman-pemahaman seputar Al-Quran sehingga umat menjadi ragu terhadap pedomannya sendiri. Nah, siapa itu Godzilla? Ringkasnya, Godzilla adalah salah satu orientalis yang menyerang Islam dari banyak arah, mulai dari tafsir, kemudian fakta sejarah, dan saya mengambil dari sisi qiraat yang diserang oleh Godzilla. Kita masuk ke biografi dan perjalanan singkat. Ya, Ikhlas Godzilla berasal dari keluarga Yahudi yang taat. Lahir pada 22 Juni 1850 di itu nama kota di Hunggaria. Ya. Saya kurang tahu cara pelafalan seperti apa. Ya, kemudian dia menjunjung tinggi dunia pendidikan. Ya, kalau kita lihat dari riwayat hidupnya benar. Ya, Godzilla itu emang dari dulu itu sangat tekun dalam belajar. Ya, ia sampai keluar dari negara sendiri dalam arti dia rela gitu keluar dari negara untuk bertemu guru-guru besar di Eropa sana. Sampai pada akhirnya ia menjadi guru besar di tanah kelahiran sendiri, Universitas Budapest. Kemudian atas dukungan pemerintah waria, Godzilla melakukan riset mengeksplor di kawasan timur, mulai dari Suriah, Palestina, dan Mesir. Dan ceritanya ini di Mesir, Godzilla ini agak lama ya. Ia langsung belajar ke syekh-syekh Mesir yang ada di sana. Ya, dia hadir langsung di tengah-tengah majelisnya. Kemudian karya-karyanya sangat keras dan menusuk. Kalau kita lihat, emang rata-rata karya Godzilla itu isinya itu penuh kritik tentang Islam. Dan dia meninggal pada 13 November 1921 di tanah kelahiran sendiri. Dan ini adalah gambar karya Godzilla yang menyerang tentang qiraat Al-Quran, Madaihut Tafsir, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke itu pembahasan. Terdapat 3 tuduhan utama, ya. Kalau perhatikan, pertama, Al-Quran berdasarkan penulisan. Kemudian ulama yang membuat qiraatnya sendiri, dan perbedaan qiraat mengakibatkan makna saling berbenturan. Ini statement Godzilla pada tuduhan yang pertama, yang mengatakan pada intinya mengatakan bahwa adanya qiraat-qiraat tersebut, timbulnya qiraat-qiraat tersebut disebabkan karena ketiadaan titik dan harokat pada masa itu, sehingga orang bisa baca semaunya gitu, sesuai apa yang ditulis. Dalil yang diangkat Godzilla pada tuduhan pertama, Al-A'raf ayat 48. Kita langsung fokus kepada lafaz tastakbirun. Ya, ini ada yang baca tastakbirun, ada yang baca tastakbirun. Dan kedua qiraat ini, kedua lafaz ini sahih diriwayatkan oleh Nabi. Ya, kita bisa bayangin dulu lafaz ini gak ada titik, gak ada harokat, gimana orang bisa baca? Nah, dari sini Godzilla menyangka bahwa ada qiraat-qiraat tersebut disebabkan karena ketiadaan titik dan harokat pada masa itu. Nah, coba kita jawab, ya, dari sejarah, ya, intinya tulisan tidak punya pengaruh sama sekali terhadap Al-Quran. Andaikan tidak ada Al-Quran secara tertulis, maka Al-Quran itu akan tetap terjaga di hati para sahabat. Melihat para sahabat
mereka itu melalui lisan Nabi benar-benar mendengarkan dan benar dihafalin gitu Al-Qurannya. Kemudian pengiriman para sahabat. Nah, ini terjadi setelah Al-Quran dimodifikasikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Khalifah Utsman ketika itu menyebar beberapa mushaf ke beberapa tempat. Dan gak cuma itu, Khalifah Utsman juga mengutus beberapa sahabat yang diyakini mampu mengajar Al-Quran berdasarkan apa yang mereka terima dari Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran itu, mushaf tersebut gak dikasih terus dipelajari sendiri gitu. Tapi di situ ada yang namanya penuntun, ada yang namanya pembimbing, yakni para sahabat yang mengajarkan berdasarkan riwayat. Ini lafaz Malik sebagai contoh, ya. Terdapat pada surat Al-Fatihah dan Anas. Di Al-Fatihah ada dua cara bacanya, ada yang dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ada yang baca pendek, Maliki Yaumiddin. Sedangkan di surat An-Nas ulama sepakat membaca dengan satu qiraat, dipendekkan Malikin Nas, enggak ada yang baca Malikin Nas. Padahal secara penulisan lafaz Malik di surat An-Nas seharusnya bisa dong ngikutin kayak Al-Fatihah dipanjangin. Nah, lagi-lagi kenapa? Lagi-lagi Al-Quran itu bukan berdasarkan penulisan, tapi melalui periwayatan. Demi otentisitas Al-Quran. Nah, ini jelas lah. Kalau Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah murni kalam Allah. Jadi di situ nggak ada hak bagi manusia untuk ikut-ikutan. Nah, ini dalil kedua, dalil yang diangkat Ghazali pada tujuan kedua, yang mengatakan bahwa ulama lah yang membuat qiraatnya sendiri. Al-Baqarah 54 pada lafaz faqtulu anfusakum. Dan Ghazali merujuk kepada Qatadah Al-Basri, seorang ulama. Ya, menurut Ghazali, Qatadah merasa bahwa lafaz faqtulu terlalu keras dan kurang pas disandingkan dalam Al-Quran, sehingga Qatadah merubahnya menjadi fa'aqilu, seakan-akan diperhalus. Nah, dari pernyataan Ghazali ini seakan-akan dalam qiraat-qiraat tersebut itu ada peran ulama. Nah, coba kita jawab. Ya, setelah diteliti ternyata tidak ada seorang pun yang meriwayatkan lafaz fa'aqilu anfusakum. Ya, sekalipun ada, riwayatnya sangat-sangat lemah dan tidak meyakinkan. Dan anehnya, Ghazali merujuk kepada Qatadah Al-Basri, yang mana ia bukan ulama ahli qiraat, ia sebatas ulama mufassir. Ini ungkapan sebenar dua imam besar tafsir, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, yang pada intinya mengatakan bahwa bahwa Qatadah dalam tafsirnya itu mengatakan lafaz tersebut sebagaimana zahir ayatnya. Qatadah tidak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Ghazali. Maka dapat kita simpulkan bahwa Ghazali hanya berbohong dengan mengatasnamakan ulama. Ini jelas ya. Kalau sekelas Rasulullah saja ditetapkan tidak mampu membuat atau mengubah isi Al-Quran, apalagi para ulama. Ini dalilnya jelas dicantumkan dalam Al-Quran. Kita ini dalil yang diangkat Ghazali pada tuduhan yang terakhir ketiga pada surat Ar-Rum ayat 2-3 ada dua qiraat. Nah, pada qiraat pertama dikatakan Romawi kalah kemudian menang. Pada qiraat kedua dikatakan Romawi menang kemudian kalah. Nah, dari sini Ghazali menangkap mana mungkin kekalahan sekaligus kemenangan diraih oleh satu pihak dalam satu kondisi. Ya? Mustahil untuk apa yang ditangkap oleh Ghazali. Kita jawab. Nah, keduanya emang memakai atau memiliki makna yang berbeda kedua qiraat tadi, namun tidak sampai bertentangan. Dikatakan bertentangan apabila ada dua pernyataan yang berbeda dalam satu persoalan. Kita langsung melihat pengertian sebenar kedua qiraat. Jadi yang tidak ditangkap atau yang tidak dipahami Ghazali itu pada qiraat kedua. Bangsa kan konteksnya Romawi Persia ya, perang. Bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia dan beberapa tahun kemudian kaum muslimin mengalahkan bangsa Romawi ya. Jadi bukan Romawi menang terus kalah dalam satu kondisi, tapi di situ ada masa di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan Romawi. Nah, ini yang tidak dimengerti atau yang tidak dipahami oleh Ghazali. Dua hal yang berlawanan dalam dua peristiwa. Nah, ini Ibnu Qutaibah membagikan alasan timbulnya perbedaan karena perubahan dan perbedaan karena bertentangan.
Perbedaan karena berlawanan tidak boleh terjadi dalam Al-Quran, dan saya tidak menemukannya. Nah, senada dengan ini, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, seorang ulama pakar qiraat, dalam kitabnya Al-Qiraat fi Nadril Mustasyriqin, menegaskan atau menguatkan bahwa perbedaan-perbedaan dalam Al-Quran itu bukan yang sampai sifatnya bertentangan, tapi sebatas perubahan huruf, perubahan bentuk doang. Nah, usailah kita menjawab tuduhan-tuduhan palsu yang dikemukakan oleh Ghazali. Kita masuk ke penutup. Dan di sini pentingnya kita mengkaji kembali rumus-rumusan ilmu Islam yang dibawakan oleh orang-orang di luarnya, seperti orientalis, ya. Sampai kapanpun orientalis yang sama perawakannya seperti Ghazali itu nggak pernah kompeten dalam bicara tentang Islam, karena kembali kepada motifnya yang buruk. Kemudian Allah berjanji untuk melihara Al-Quran dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk kesalahan. Ya, ayat ini merupakan jaminan Allah bagi terpeliharanya Al-Quran. Intinya, ya, ada intinya, usaha keji orang-orang yang berusaha mencederai kesempurnaan Al-Quran, cepat atau lambat pasti akan terbongkar, pasti akan terungkap dengan hakikat kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukuralaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.